Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Optika 21, selamat datang di video technical meeting Optika 21 tahap 1 dan tahap 2. Teknis pelaksanaan Optika 21 tahap 1 dan tahap 2. Pada Optika 21, penyelenggara Olimpiade menggunakan sistem online yang mana Olimpiade dilaksanakan di lokasi masing-masing peserta dengan ketentuan 1. Peserta diwajibkan memakai 2 device yang terdiri atas 1 device digunakan untuk mengakses CBT dan 1 device digunakan untuk pengawasan melalui aplikasi Zoom. 2. Jaringan peserta berada dalam kondisi stabil saat pelaksanaan Olimpiade. 3. Peserta disarankan menyediakan provider dan device cadangan untuk mengantisipasi kendala pada provider dan device yang digunakan. 4. Pengaksesan laman CBT diwajibkan menggunakan laptop atau PC dengan ketentuan sebagai berikut. A. Minimal RAM berukuran 1,5 GB. B. Dioptimalkan menggunakan Chrome versi terbaru. C. Dan pastikan bahwa JavaScript aktif. 5. Panitia menyediakan layanan atas kendala yang terjadi pada peserta melalui Talk to pada CBT. 6. Panitia hanya bertanggung jawab atas kendala server Olimpiade. Pada Optika 21 akan disajikan beberapa soal yang memuat soal literasi matematis dengan konteks keislaman. Tahapan pelaksanaan Optika 21. 1. Tahap penyisihan wilayah. 2. Tahap penyisihan nasional. 3. Tahap semifinal. 4. Tahap grand final. Pelaksanaan tahap 1, yaitu penyisihan wilayah pada hari Sabtu, tanggal 13 November tahun 2021. Pembagian akun Zoom. 1. Pada tahap ini, menggunakan 6 akun Zoom yang berbeda dengan jumlah partisipan tiap akun sebanyak 250 regu. 2. Penggunaan Zoom pada tahap ini menggunakan 72 room dengan ketentuan 1 room berisi 20-21 regu. 3. Pada tahap ini, setiap regu menggunakan 1 kamera saja yang diletakkan di samping peserta. 4. Peserta diharuskan mengganti nama akun Zoom sesuai ketentuan, yaitu room Zoom, garis miring, kode regu, garis miring, nama sekolah. Rundown Zoom untuk tahap 1. Zoom pembukaan untuk diikuti oleh guru pembimbing. Jam 6.30 sampai 7.00, guru pembimbing memasuki ruang Zoom. Jam 7.00 sampai 9.20, pembukaan Optika 21. Zoom Olimpiade untuk diikuti oleh peserta. Jam 6.30 sampai 7.00, peserta Olimpiade memasuki ruang Zoom. Jam 7.00 sampai 8.00, breakout Zoom. Jam 8.00 sampai 8.30, pembacaan tata tertib, doa, dan absen. Jam 8.30 sampai 10.10, pelaksanaan Olimpiade Matematika Optika tahap 1. Jam 10.10 sampai 10.35, sesi foto, kesan pesan, dan info. Petunjuk umum tahap 1. 1. Bacalah soal dengan teliti sebelum memilih jawaban. 2. Soal Olimpiade terdiri atas 25 butir soal pilihan ganda. 3. Waktu mengerjakan soal 100 menit, dimulai setelah pengawas mempersilahkan,
Kemudian peserta klik mulai ujian pada tampilan laman CBT. 4. Pilihlah jawaban yang tersedia dengan cara mengklik salah satu jawaban yang dianggap paling tepat. 5. Peserta dapat berpindah ke soal selanjutnya atau sebelumnya dengan cara menekan tombol panah yang terletak di sebelah kiri atas tampilan laman CBT. 6. Peserta diperbolehkan mengerjakan soal secara acak dengan cara mengklik nomor soal yang berada di sebelah kanan laman CBT. 7. Untuk keperluan mencoret-coret, hanya diperbolehkan pada kertas HVS yang telah dipersiapkan oleh peserta. 8. Sisa waktu ujian peserta dapat dilihat pada tampilan laman CBT yang terletak di sebelah kanan. 9. Peserta diperbolehkan membawa pulpen hitam dan papan jalan. 10. Selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan bekerja sama dan saling memberikan jawaban dengan regu lain. 11. Selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung, buku, dan catatan. 12. Apabila peserta telah selesai mengerjakan soal Olimpiade sebelum batas waktu yang ditentukan, peserta diperbolehkan mengklik selesai ujian. 13. Untuk peserta yang telah menyelesaikan ujian, tetapi masih memiliki sisa waktu pengerjaan ujian, maka peserta dapat mengikuti ujian kembali dengan sisa waktu telah terpotong selama peserta mengklik selesai ujian. 14. Apabila batas waktu pengerjaan telah habis, laman akan tertutup secara otomatis dan jawaban akhir yang peserta pilih akan tersimpan secara otomatis. 15. Kriteria penilaian. Jika menjawab benar, akan mendapatkan 3 poin. Jika menjawab salah, akan mendapatkan pengurangan 1 poin. Dan tidak menjawab akan mendapatkan 0 poin. Dan bagi peserta yang lolos ke tahap 2, akan diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021, pada pukul 17.00 WIB melalui website www.optika.event.uinjkt.ac.id. Pelaksanaan tahap 2, yakni penyisihan nasional, pada hari Minggu, tanggal 14 November tahun 2021. Pembagian akun Zoom. 1. Jumlah regu yang lolos pada tahap ini adalah 10% dari total regu per tingkat wilayah. 2. Menggunakan satu kamera saja yang diletakkan di samping peserta. 3. Peserta diharuskan mengganti nama akun Zoom sesuai ketentuan, yaitu room Zoom, kode regu, nama sekolah. Rundown Zoom tahap 2. Zoom Olimpiade untuk diikuti oleh peserta. Jam 6.30 sampai 7.00, peserta Olimpiade memasuki Zoom. Jam 7.00 sampai 8.00, breakout Zoom. Jam 8.00 sampai 8.30, pembacaan tata tertib, doa, dan absen. Jam 8.30 sampai 9.40, pelaksanaan Olimpiade Matematika Optika tahap 2. Jam 9.40 sampai 10.00, sesi foto, kesan pesan, dan info. Petunjuk umum tahap 2. 1. Bacalah soal dengan teliti sebelum memilih jawaban. 2. Soal Olimpiade terdiri atas 15 butir soal isian singkat. 3. Waktu mengerjakan soal 60 menit. Dimulai setelah pengawas mempersilahkan, kemudian peserta klik mulai ujian pada tampilan laman CBT. 4. Ketik jawaban di kolom yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut. A.
Jawaban akhir diketik tanpa menyertakan proses perhitungan. B. Jawaban hanya merupakan bilangan bulat atau desimal terbatas atau format jawaban tertentu. C. Untuk soal dengan format jawaban, diketik sesuai format jawaban yang tertera pada soal. D. Untuk soal tanpa format jawaban, cukup diketik bilangannya saja tanpa menggunakan satuan atau unsur tambahan lainnya. E. Untuk bilangan ribuan atau lebih, diketik tanpa titik. Misal, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0. F. Untuk bilangan desimal terbatas, diketik dengan simbol koma tanpa pembulatan. Misal, 1,82. G. Untuk bilangan negatif, diketik dengan simbol minus. Misal, minus 21. 5. Setelah mengetik jawaban, pastikan peserta mengklik simpan jawaban. 6. Peserta dapat berpindah ke soal selanjutnya atau sebelumnya dengan cara menekan tombol panah yang terletak di sebelah kiri atas tampilan laman CBT. 7. Peserta diperbolehkan mengerjakan soal secara acak dengan cara mengklik nomor soal yang berada di sebelah kanan laman CBT. 8. Untuk keperluan mencoret-coret, hanya diperbolehkan menggunakan kertas HVS yang telah dipersiapkan oleh peserta. 9. Sisa waktu ujian peserta dapat dilihat pada tampilan laman CBT yang terletak di sebelah kanan. 10. Peserta diperbolehkan membawa pulpen hitam dan papan jalan. 11. Selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan bekerja sama dan saling memberikan jawaban dengan regu lain. 12. Selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung, buku, serta catatan. 13. Apabila peserta telah selesai mengerjakan soal Olimpiade sebelum batas waktu yang ditentukan, peserta diperbolehkan mengklik selesai ujian. 14. Untuk peserta yang telah menyelesaikan ujian, tetapi masih memiliki sisa waktu pengerjaan ujian, maka peserta dapat mengikuti ujian kembali dengan sisa waktu telah terpotong selama peserta mengklik selesai ujian. 15. Apabila batas waktu pengerjaan telah habis, laman akan tertutup secara otomatis dan jawaban akhir yang peserta pilih akan tersimpan secara otomatis. 16. Kriteria penilaian. Jika menjawab benar, mendapatkan 1 poin. Jika jawaban salah, mendapatkan 0 poin. Dan jika tidak menjawab, mendapatkan 0 poin. Dan bagi peserta yang lolos ke tahap semifinal, akan diumumkan pada hari Senin, tanggal 15 November tahun 2021. Pada pukul 16.00 WIB melalui website www.optika.event.uinjkt.ac.id. Materi Olimpiade. Materi Olimpiade tingkat MI atau SBI. 1. Teori bilangan meliputi submateri, operasi bilangan bulat, keterbagian sederhana, FPB dan KPK, persentase, dan pecahan. 2. Aljabar meliputi submateri yaitu perbandingan, persamaan, dan aritmatika sosial. 3. Geometri meliputi submateri bangun datar, bangun ruang, sudut, dalil Pitagoras, koordinat, debit, dan kecepatan. 4. Peluang dan statistika meliputi submateri peluang dan statistika. Materi Olimpiade tingkat MTS atau SMPI. 1. Teori bilangan meliputi submateri operasi bilangan bulat,
operasi bilangan real, keterbagian, merasionalkan bentuk akar, serta FPB dan KPK. 2. Aljabar, meliputi submateri himpunan, fungsi, perbandingan, faktorisasi suku aljabar, sistem persamaan linier, pola bilangan, dan persamaan kuadrat. 3. Geometri, meliputi submateri bangun datar, bangun ruang, garis tinggi, garis berat dan titik berat, sudut, dalil Pythagoras, serta kesebangunan. 4. Peluang dan statistika, meliputi submateri kombinatorika, statistika, serta peluang. Materi Olimpiade tingkat MA atau SMAI. 1. Teori bilangan, meliputi submateri sistem bilangan bulat, keterbagian, bilangan prima, persamaan dan sistem persamaan bilangan bulat, serta FPB, KPK, relatif prima, dan algoritma Euclid. 2. Aljabar, meliputi submateri sistem bilangan real, ketaksamaan, nilai mutlak, suku banyak, fungsi, sistem koordinat bidang, barisan dan deret, serta persamaan dan sistem persamaan. 3. Geometri, meliputi submateri hubungan antara garis dan titik, hubungan antara garis dan garis, bangun-bangun bidang datar, kesebangunan, dan kekongruenan, sifat-sifat segitiga, dalil Seva, dalil Stewart, relasi lingkaran dengan titik, relasi lingkaran dengan garis, relasi lingkaran dengan segitiga, relasi lingkaran dengan segi empat, relasi lingkaran dengan lingkaran, garis-garis yang melalui satu titik atau kongruen, dan titik yang segaris atau kolinear. Trigonometri meliputi perbandingan, fungsi, identitas, dan persamaan, serta bangun-bangun ruang sederhana. 4. Kombinatorika meliputi submateri prinsip pencacahan, prinsip rumah merpati, serta prinsip paritas. Peraturan Optika 21. Ketentuan peserta yang lolos. 1. Tahap penyisihan wilayah ke tahap penyisihan nasional. Jumlah regu yang lolos ke tahap penyisihan nasional adalah 10% dari total regu per tingkat per wilayah. Apabila hasil dari ketentuan tersebut bukan merupakan bilangan bulat, maka berlaku pembulatan ke atas. Contoh, wilayah 1 DKI Jakarta. Untuk tingkatan MI atau SDI, jumlah regu yakni 30. Kemudian jumlah regu dikali 10% yakni 3 regu. Maka regu yang lolos adalah 3. Untuk tingkatan MTS atau SMPI, jika jumlah regu 32, kemudian jumlah regu dikali 10%, maka menghasilkan 3,2. Maka regu yang lolos kita bulatkan menjadi 4. Lalu tingkat MA atau SMAI. Jika jumlah regu 35, maka jumlah regu kita kalikan dengan 10%, yakni 3,5. Maka regu yang lolos adalah 4. 2. Tahap penyisihan nasional ke tahap semifinal. Peserta yang lolos ke tahap semifinal yaitu 10 regu terbaik nasional per tingkat. 3. Tahap semifinal ke tahap grand final. Peserta yang lolos ke tahap grand final yaitu 3 regu terbaik per tingkat. Peraturan umum. 1. Peserta berhak mengikuti Olimpiade setelah melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan. 2. Peserta merupakan regu-regu utusan dari madrasah atau sekolah Islam yang terdiri dari 3 orang. 3. Peserta melaksanakan Olimpiade di lokasi masing-masing dengan ketentuan harus berada di satu tempat dengan memperhatikan protokol kesehatan. Diwajibkan menggunakan masker pada masa pandemi. 4. Peserta mengenakan seragam sekolah masing-masing. 5. Peserta diwajibkan untuk mencetak kartu tanda peserta online
dan wajib ditunjukkan ke arah kamera sebagai syarat kehadiran peserta. 6. Peserta diharapkan telah siap untuk mengikuti Olimpiade online tepat pada waktu yang telah ditentukan. 7. Apabila peserta tidak memenuhi poin-poin di atas, peserta tidak diperkenankan untuk mengerjakan soal. 8. Peserta akan didiskualifikasi jika terbukti melakukan hal-hal berikut. A. Bekerja sama dengan orang lain selain anggota regu dalam bentuk apapun, baik memberikan jawaban maupun mendapatkan jawaban. B. Membuka tab lain di window browser selain tab yang berisi halaman Olimpiade. C. Mengambil gambar dan atau menyebarluaskan soal yang terdapat pada halaman Olimpiade. D. Menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, handphone, dan sebagainya. Kendala pada pelaksanaan Olimpiade. Kendala pada pelaksanaan Olimpiade. Yang pertama, dibuatkan grup khusus per akun yang beranggotakan guru pembimbing, koordinator wilayah, dan tim IT untuk laporan jika terjadi kendala. 2. Peserta yang keluar masuk Zoom akan dikenakan sanksi berupa penambahan waktu pada waktu penyelesaian. Contoh, peserta keluar Zoom saat jam 9.40 dan masuk kembali 9.48. Lalu pengerjaan soal yang dilakukan selama 82 menit. Maka pengerjaan soal akan terhitung menjadi 82 ditambah 8 menit. 3. Jika guru pembimbing tidak dapat dihubungi, maka peserta akan didiskualifikasi. 4. Terkait kendala CBT. Yang pertama, waktu akan terus berjalan saat device peserta pertama kali masuk. Jika terkendala mati lampu, itu akan tetap terpotong waktu pengerjaannya. 2. Semua permasalahan peserta harus langsung disampaikan ke panitia, bisa melalui talk to dan pengawas.